Sekarang sisa itu sekitar 700.000. Semua Se-Indonesia. Honorer murni ya? Honorer murni. Ya sudah punya Yang terdata Enggak. Semua yang non PNS. Yang non PNS di sekolah negeri itu namanya honorer walaupun di kontrak atau kan di Kota Padang udah dilarang sekarang. Di sekolah ya? Sekolah S. Bukan madrasah ya? Madrasah itu nggak ada angkanya ya. Iya kan. Tahu-tahu kami berhasil merekrut. Kapan mulainya? Karena kondisi begini, para honorer ini dan juga guru-guru di kontrak oleh daerah, oleh pusat akan ditarik dengan P3K. Tapi gagal juga. Oh iya. Paling bawah yang honorer, harapan pertama yaitu sertifikasi. Tapi untuk sertifikasi itu nunggunya minta ampun. Kayak nunggu apa? Haji. Kayak nunggu haji sekarang. Iya, jadi over supply. Enggak, sekarang mau gitu. Sekarang mau dibalikin lagi, namanya centralistic. Jadi dibawa kemana? Terus kita balikin, guru madrasah dari dulu kayak begitu, tidak sejahtera. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua tetap sehat walafiat meskipun harga bahan pokok tetap melonjak. Beras harganya hampir 20.000. Rokok ternyata rokok naik terus tapi nggak pernah turun ya. Karena rokok naik turun, cuganya yang memberikan sumbangsi besar. Kita Telur. Ya, 30.000. Berapa? 30.000 per kilo. Ya begitulah ya nasibnya. Ya kita tunggu telur 30 per butir. yang baru rumah tangga udah tahu harga telur. Iya. Meskipun ketika ditanya dulu, Angka pernikahan di Indonesia menurun ya, gara-gara bahan pokoknya mahal. Ya. Untung teman kita duluan nikah. Tapi itu rawan stunting gitu. Ini halus tuh. Mas juga ya. Mas kehabisan juga kan, mas habis kok. Ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang program makan gratis dan gratis bagi siswa, ini yang perlu didongkrak lagi adalah isu makan gratis ya. Bagi guru. Kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Ini isu lama sebenarnya, tetapi ternyata dalam penanganannya ini masih lambat, sehingga ini kan sebenarnya berkelindan antara kesejahteraan guru dengan kecerdasan siswa, bukan hanya soal konsumsi makan ya, tapi juga proses pembelajarannya. Apalagi kita kemudian 2045 punya cita-cita Indonesia emas. Ini kan agak paradoks kalau misal nasib gurunya itu tidak begitu diperhatikan. Nah, kita mulai dari Indonesia emas. ya. Guru itu ya, guru juga nanti ada klasifikasinya, guru yang diakui negara atau guru yang kultural saja itu, dan juga kementerian yang menaunginya. Nah, kira-kira selama ini peta guru itu gimana? Iya, pertama-tama kita lihat dulu ya cara pandang masyarakat dan guru itu sendiri terhadap guru ya. Misalkan kalau kita beri pertanyaan apakah guru pantas sejahtera, ya pantas. Tapi kalau ada guru sejahtera, kok sejahtera? Malah kaget. Ada guru sejahtera kaget. Kok kaya sih gurunya gitu? Iya, ya. Malah kaget. Jadi Harusnya miskin berarti. jadi ada paradoks. kelasnya kalau misalkan. Jadi ada paradoks dalam memandang guru. Tapi yang pertama, yang mungkin perlu diketahui banyak orang, guru itu di Indonesia itu sangat rumit sekali pengurusannya. Tapi kalau kita rapihkan, kita buat berjenjang nih, kita cari yang bagus-bagus dulu ya. Guru yang paling sejahtera di Indonesia dari gaji take home, pergajiannya dia, itu adalah guru yang dibayar pakai dolar. Guru sekolah kerjasama internasional, itu kastanya paling tinggi. Iya. Karena dolar naik. Itu ya? Itu kualitasnya jelas biasanya. Kualitasnya sudah jelas. Saking jelasnya bahkan tidak terdaftar di dalam Dapodik bahkan. Iya. Saking jelasnya. Iya, saking jelasnya bahkan mereka rela kehilangan sertifikasi. Dalam Dapodik dan Simpatika. Tidak masalah, sudah jelas. Nah, kasta kedua itu adalah
sekolah swasta elit nasional. Swasta tapi elit. Swasta elit. Swasta udah kaya banget. Bahkan menolak dana BOS. Ya, betul. Itu ada. Ada Tapi itu. Tapi tidak menolak anak orang kaya. Enggak kan sekolah Elit. sekolah Justru saya. sekolah kaya itu. Justru elitnya di situ. Anak miskin nggak mungkin masuk sini. Nah, guru-gurunya Orang miskin nggak boleh masuk. Saya juga terus aja ya. kalau sekolah anak kaya kan. Ujian nanti. Biasanya lingkungannya bilingual, gurunya bisa 2-3 bahasa. Iya, iya. Rada-rada Prancis. Oh, berbanding lurus dengan kualitas guru. Berbanding, Iya, pasti sama. pasti bisa bahasa Inggris lah. Ya itu jelas tuh. Nah itu guru internasional maupun guru elit nasional itu jelas UMR semua. Nah di bawahnya adalah guru PNS yang mendapatkan sertifikasi tapi di kota-kota besar. Kasta tertingginya adalah guru DKI Jakarta. Oh. Karena anggarannya anggaran Pemda. Karena anggaran Pemda, tunjangan guru dan kepala sekolahnya kalau Dari di Pemda. Indonesia itu kan beda-beda. Iya. Beda-beda. Tiap Tunjangan daerah berbeda. Ya ada namanya tunjangan daerah kan. Iya. Nah DKI itu paling tinggi. APBD-nya besar. APBD-nya besar. Yang kedua, ada juga APBD-nya kecil tapi peduli sama guru ada. Oh. Ada. Misalkan di daerah Lebak itu kepala sekolahnya nggak dapat Lebak itu mana? tunjangan. Lebak mana? Banten. Lebak Banten. Oh iya. Oh. Ada kepala sekolahnya nggak dapat tunjangan, tapi daerah Pandeglang yang jauh lebih miskin dapat tunjangan. Oh, Bisa beda. begitu, bisa begitu. Itu satu sekolah, dua sekolah paling. Apa semua? Jadi tergantung keputusan si Pemdanya. Oh, kebijakan Pemda berarti. Yang kenal, yang kenal. Iya, satu provinsi bisa beda-beda ya. Ada positifnya loh Pak ya. Iya, satu provinsi. Asal negatif. Biasanya dengernya kan jalanan rusak. Ya, ya. Selama ini kayaknya gitu. Ya itu kan memang anggarannya buat guru. Oh, ya, bagus berarti. Wajar kalau Bagus. rusak. Nggak apa-apa jalan rusak. Yang penting otaknya nggak rusak gitu. Iya, iya, iya. Tapi masih Masuk. rusak, masih rusak sih, masih rusak. Jadi enak semua. Jadi bagus apa enggak ini? Kan perbandingannya sama Lebak. Guru. Mau dibandingin sama Guru kota lah. Selatan. Nah, lalu kemudian Swasta lagi. guru-guru PNS di daerah-daerah yang tidak terdeteksi, walaupun sudah dapat sertifikasi, terkecil. Misalnya dari Jawa Barat ya, banyak ada ya, sudah sertifikasi, dapat gaji, tunjangan daerah terkecil. Oh. Nah itu kasta yang nomor 3. Kasta yang nomor 4, PNS, tapi dia tidak dapat sertifikasi karena masih berjuang, antrinya masih lama. Setara dengan sekolah swasta menengah bawah. Nah, Gaji pokok lah ya. gaji pokok lah. Nah, yang PNS daerah itu setara dengan PNS di bawah Kemenag juga. Kalau guru-guru PNS kurang lebih sama lah. Cuman kalau Kementerian Agama pas bagian tunjangannya rada telat. Suka-suka telat gitu. Biasa. Misalkan Biasa begini, mundur. misalkan begini. Diulang Kementerian apa? Kementerian Kementerian Agama. religius. Suka telat. Itu halus banget dan kalau religius kayaknya indah banget sebutannya. Jadi ada kasus sekolah negeri di Jakarta. Iya. Ada guru-guru berbagai mata pelajaran, pelajaran sejarah, maka tunjangannya langsung dari Kemdikbud. Iya. Guru agama, walaupun ngajar di sekolah S, Iya. tapi tunjangannya ngurusnya Kemenag. Oh. Biasanya kalau yang lain yang udah cair, beliau belum. Belum. Bulan berikutnya belum. Cuman beda waktu aja sih. Itu cuma simulasi Pak. Oh, itu masih dirapatkan. Tidak sengaja oleh Kemenang. Karena Betul. kita tagline Kemenang adalah ikhlas beramal. Dia Iya. cuma ngecek apakah keikhlasan guru yang di Kemenang ini benar-benar ikhlas, dibikin telat. Yang penting cair. Saat bersamaan rapat. Biar ini masih layak jadi PNS Kemenang itu buat ini. Masih loyal ya. Lanjut, guru. Nah, ada lagi guru yang bukan PNS di sekolah negeri ya. Sekolah swasta udah tadi ya disebut ya. Di sekolah negeri, tapi dia dikontrak Pemda langsung. Dikontrak oleh Pemda langsung. Asik. Kalau di DKI Jakarta namanya KKI, kontrak kerja individual. Oh. Nah, Pemda-Pemda itu yang kontrak dari Pemda adalah Pemda-Pemda yang punya kesadaran tinggi untuk menyelamatkan honorer. Udah kamu saya kontrak aja deh. Nah, gajinya biasanya setara UMR. Oh. Jadi agak mending tuh. Itu namanya KKI. KKI kalau nggak salah maaf bukan kampus. Secara jumlah banyak nggak orang? Banyak. Banyak. Tapi saking banyaknya berebutan dan ada praktik-praktik gelapnya. Oh, itu Di biasa. mana berlomba-lomba untuk jadi KKI, ada dinasnya yang main, suruh ngantri dan lain sebagainya. Itu pun rebutan, UMR aja rebutan. Rebutannya luar biasa. Kemarin pas di debat Pilpres itu Ganjar pernah menyebut kalau di wilayah provinsinya dia nggak ada guru honorer yang dari dana bos, semuanya dikontak sama dia. Dan memang betul setelah dicek tidak ada guru
honorer, nah kasta paling bawah namanya honorer murni, bukan aqua ya. Enggak, ini sertifikasi dulu, sertifikasi tapi bukan PNS, itu ada lagi. Iya, Nah, itu tapi disebut. itu tergantung kastanya. Dia dapat sertifikasi, Tapi dia bukan bukan PNS. PNS swasta. Kalau swastanya jeblok, swastanya menengah bawah, maka dia bisa berharap sama sertifikasinya Iya. aja. Oh iya. Iya. Kalau swastanya tinggi, wah makin enak lagi. Dari swasta dapat, dari Sertifikasi dapat. sertifikasi juga dapat. Itu tergantung kasta dari sekolahnya. Baru terakhir. Baru yang terakhir, honorer murni. Dia sama sekali tidak dipedulikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tidak dikontrak, tidak dimasuk PNS, CPNS ataupun P3K, tapi dia cuman direkrut begitu saja dan tidak ada aturannya, tidak ada kontraknya. Ya. Itu sering terjadi karena mereka rata-rata berharap suatu saat nanti Masuk NUPTK. masuk NPTK, dikontrak oleh Pemda kah, atau lolos CPNS dan lain sebagainya. Nah, mereka-mereka ini jauh lebih banyak juga jumlahnya. Karena dengan demikian sekolah ada space gitu. Tapi perlu diingat ya, guru honorer yang tidak dikontrak oleh negara, jadi diperhatikan oleh negara itu beberapa nggak se ini itu ya. Nggak sesedih itu. Nggak sesedih itu. Kadang ada yang pilihan, kadang. Ah iya. Ada yang pilihan karena memang dia punya perusahaan, dia ngajar sama hobi. Nah, itu ada itu. Ada kayak gitu, ada masa itu walaupun Perusahaan Kecil. kayu. Angkanya kecil. saya kecil itu Aslinya dia mafia. aslinya mafia. Aslinya mafia. Ada yang begitu. Maklar. Nah, dia inilah yang digaji oleh dana bos. Karena di dalam dana bos melihat kondisi pendidikan saat ini diperbolehkan alokasinya untuk menggaji ya maksimal 50% untuk menggaji 50%. guru honorer. Honorer tersebut. Karena kondisi begini, para honorer ini dan juga guru-guru yang dikontrak oleh daerah, oleh pusat akan ditarik dengan P3K. Tapi gagal juga. 2021 target 1 juta 1,2, sekarang 2023 itu baru 800.000. Jadi Loh. ada 200.000. P3 awal kan memang hype-nya tuh antusiasnya kan tinggi P3 awal. Karena kan ditipu Pemda sama pemerintah pusat. Ya betul. Itu tuh pemerintah pusat mengatakan ini dana seolah-olah dari pusat, ternyata dialokasikan dibebankan ke daerah. Kalau DKI sih oke-oke aja, Oh, BPD-nya iya. gede. Coba daerah-daerah yang belangsak tiba-tiba saya terlanjur P3K 1.000. Duit dari mana ini mungkin 1.000 orang P3K ini? Betul. Ada jual Jadi aset segala macam ada. dari Awal-awal pusat P3K. itu 1,2 dikasih ke Pemda, dari Pemda balik lagi 500.000. Ke BKN lagi turun lagi jadi 300.000. Akhirnya slot 2020 ke 300.000, yang terrekrut cuma 120.000. Tahun berikutnya cuma sekian ratus ribu, dan akhirnya baru tercapai. Pokoknya kalau diajukan pemerintah pusat ke daerah, biasanya daerah mengajukan balik cuma setengahnya biasanya. Itu total guru honorer yang tadi disebut itu ada berapa? Sekarang sisa itu sekitar 700.000. Semua se-Indonesia. Honorer murni ya? Honorer murni. Yang sudah punya Yang NUPTK. terdata ya. Enggak, Itu yang terdata. semua yang non PNS. Oh, Yang non iya. PNS di sekolah negeri itu namanya honorer walaupun Iya. di kontrak atau Iya, kan di Itu kota Padang udah dilarang sekarang. Di sekolah ya, Sekolah S. bukan madrasah ya. Madrasah itu nggak ada angkanya. Ya. Iya kan. Tahu-tahu kami berhasil merekrut. Kapan mulainya? Serius. Berarti kalau sama madrasah mungkin jutaan guru honorer. Madrasah lebih jauh lebih sedikit karena madrasah itu yang negeri sedikit sekali. Iya kan, yang negeri, yang swasta kan Yang jauh lebih swasta. banyak. Swastanya jauh lebih banyak. Makanya Itu kan banyak yang nggak bisa makan juga. sebetulnya harusnya afirmasi sesuai dengan janjinya Prabowo. Upah minimum guru non ASN itu ide bagus. Oh. Bagus itu. Jadi guru-guru swasta sekolah kelas menengah bawah nanti dapat aturan upah minimum. Cuman yang jadi soal yang upah siapa? Negara mau nggak ngasih intervensi? Ntar balik lagi ke Pemda yang nggak mau lah, nggak Pasti nggak mau. Intinya kan kalau sekolah ya SD, SMP, SMA. SMP dulu itu Pemda. Pemerintah daerah kabupaten garis miring kota. Baru kalau SMA Pusat. wilayah Provinsi. provinsi. Nggak ada guru pusat. Nggak ada. Guru langsung kementerian kan. Tapi rencananya Kemdikbud sedang mempersiapkan peraturan Untuk supaya guru-guru itu
dari Kemdikbud langsung. Jadi bukan Pemda. Enggak, sekarang mau. Dulu Oh, gitu. buat berarti Sekarang mau ini- balikin lagi, namanya sentralistik. Yang dibawa ke mana gimana? Ini Justru kita balikin. Guru madrasah dari Ya. dulu kayak begitu, tidak sejahtera. Apakah nanti Kemendikbud akan tidak sejahtera seperti Kemenang? Yang udah sejahtera takut karena disamakan sama daerah lain. Masa DKI Jakarta sama kayak Papua? Gitu. Nah, enggak, sebenarnya bicara begini menyentuh pesantren enggak sih? Oh, itu lebih nggak disentuh lagi. Bilang ya, itu angkanya lebih gak ada lagi. Nih, yang diomongin Kemdikbud. Bahkan makan siang jajan yang disebut itu anak S. Sekolah. Sekolah yang Madrasah. yang jumlahnya 58 juta. Itu madrasah belum diomongin. Apalagi pesantren. Ikhlas beramal. Ini sekolah, ini madrasah, ini pesantren, lebih gelap gulita. Lebih gelap padahal itu lembaga religius. Tidak ada. Makanya soal saya kalau ditanya apakah mengkritik Nadiem Makarim, saya kritik. Tapi kalau ditanya bagaimana kalau dibandingkan Kemenaker, lebih bagus Nadiem. Jelas itu. Iya, iya. Tapi bagi para penonton mungkin bingung nih, kenapa ada 2 kementerian yang menaungi guru-guru ini? Itu Mereka sejarah menggunakan sejarah, sejarah lahirnya madrasah. Hmm. Jadi ketika pendidikan informal yang didirikan oleh pesantren dan lain sebagainya terjadi modernisasi, Ya. sehingga ada pesantren-pesantren yang punya madrasah. Ya. Nah, madrasah ini dianggap bagian dari keagamaan. Karena agama kan banyak yang Atau menterinya perlu diganti PSD gitu ya, menteri agamanya. Bukan bukan. Iya, kalau Aceh. makanya kalau bahaya itu sebenarnya kalau Kemendikbud sama Kemenak semua tersentralkan, boleh jadi turun ya, bukan naik ya. ya ini jadi kan gini ya, di negara ini lembaga yang punya sampai tataran bawah selain tentara dan polisi yang garis strukturannya ada sampai bawah cuma Kemenak. Mana kementerian yang punya sampai struktur bawah? Makanya Iya, iya. Kemenang ini adalah satu-satunya lembaga yang bisa dipakai dalam momen politik. Iya. Balik lagi ke politik. Berarti kalau Kemendikbud mau digituin, jangan-jangan Kemendikbud nantinya akan menjadi salah satu lagi untuk menjadi sokongan politik juga. Bisa berarti kalau mesin. kalau Kementerian Mesin Agama sangat garis Struktural. koordinasi dari atas ke bawah itu Sampai sangat, desa kalau dan dalam di madrasah momen politik itu bisa digunakan. bisa digunakan, harusnya guru-guru madrasah cair semua dong. 4% ya berapa? Ya kan tergantung. Oh, enggak. Ya kan kalau Iya. cair dong. Ya kan Kalau biasa. cair. Kalau saya. Semua lembaga organisasi kalau cair yang dapat siapa? Iya. Justru karena Gitu. banyak bosnya jadi Karena kan ya ini kan jenjangnya kan struktural, nggak mungkin yang bawah teriak-teriak. Kalau yang dapat yang atas karena dia Iya. di bawahnya. kepotong Nah. terus. Nah, guru-guru itu di bawah Kemdikbud dan juga Kemenag. Kemenag itu dari dana pendidikan 20% itu nggak sampai 10%. 10%-nya dari 20% itu enggak. Sisanya kan ditransfer ke daerah, walaupun daerah juga buat gaji guru juga. Walaupun kita bicara seolah-olah guru ini pada sengsara, padahal yang jadi guru yang sengsara dia nggak merasa sengsara sebenarnya, Nggak merasa sengsara. nggak merasa sengsara karena Justru kan imannya Dipaksa untuk tidak merasa. iya kan? Ikut ngaji nasoibul ibad. Iya, Iya, imannya tebal jadi Pemaksaan itu sebenarnya. doanya semakin kencang. Itu Saya lebih ada ilmiahnya. Jadi ada penelitian Prof Vina, guru besar dari UPI yang menjadi panelis debat kemarin bagian pendidikan. Iya. Kebetulan saya kenal. Nah, beliau ini pernah melakukan riset, Nah, kan sosok kenal aja. Kebetulan beliau ini meriset apakah guru itu, kenapa guru tidak mau disamakan dengan buruh. Oh, itu ya. Ya. Menarik gitu. Iya. Padahal dalam konteks kerja, guru itu sebetulnya adalah serikat pekerja. Ya. Karena serikat pekerja guru itu lebih dulu lahir sebelum Indonesia, Merdeka. sebelum Muhammadiyah, sebelum NU. Berarti Sudah lahir dulu. punya hak untuk kenaikan gaji. Sebetulnya. Bahkan sebelum semua serikat ada di Indonesia, ada serikat guru dulu. PGHB namanya. terus kenapa? Persatuan Guru Hindia Belanda. Ternyata kenapa? Nah, ternyata karena dia lahir duluan, pas kita merdeka, setelah itu zaman Orde Baru, di zaman Orde Baru semua organisasi serikat itu dihabisi kan. Oh, di berada. Pertama,
guru itu memang karena sudah lama sejak zaman Belanda itu sudah punya harga diri. Ya. Berbeda dia zaman Belanda, Elit lah ya. elit ya. dihormati oleh masyarakat. Miskin yang biasa. penting hormat gitu. Ya, benar-benar miskin. Benar-benar. Masih mending terhormat. Nah, tapi kalau dia disamakan sama buruh itu nggak mau karena reputasi buruh, karena peristiwa Kotor lah ya. BTI, PKI dan lain sebagainya itu membuat guru juga trauma, nggak mau disebut guru, dia maunya sebutnya ya guru saja, Guru walaupun kondisinya buruk. Di era Orde Baru, menurut beberapa penelitian, guru-guru itu sering dipakai dalam kampanye sebagai juru bicara karena sangat mahir dalam berbicara. Iya. Ya, sama lah. Capres-capres yang jadi guru pengajar kan mahir bicara. Iya betul sekali. Nah, di era Orde Baru seperti itu. Jadi kesadaran kolektifnya memang sudah hilang. Itu Dan dia nggak mau disebut guru, dia nggak mau. Walaupun gajinya lebih rendah daripada Mempertahankan kehormatan ya. itu yang akhirnya menghambat guru untuk sejahtera. menuntut kesejahteraan. Iya. Masa guru demo, Demo, guru iya. demo tuh. Masa Iya. guru demo. Jadi kayak terbatas oleh Aturan etika sebenarnya. Etika. Ada aturan etika. Kalau memang guru disebut sebagai buruh, menurut saya nanti turun kasta kalau dari bisa. Meskipun gajinya bisa naik. Tapi itu paradoks Konsekuensi juga. materinya kan ada. Itu paradoks karena guru Persatuan Guru di Indonesia PGRI misalkan Iya. itu terafiliasi dengan ILO, International Labour Organization. Oh. Sedangkan dia organisasi pekerja sedunia, Termasuk guru. termasuk guru. Kan tergabungnya dengan KBGSI itu apa? Dengan serikat-serikat guru. Pekerja. Jadi yang harus diselamatkan memang mentalnya. Kalau mental dia sekuat baja buruh, saya yakin gaji guru bakal naik terus kayak buruh. harus kembali menjadi serikat. Harus berserikat. Organisasi sudah ada tapi tidak berserikat sekarang Ya. itu. PGRI sekarang fungsinya apa? Sertifikat. Karena kalau menurut saya pribadi karena PGRI itu bukan guru pemimpinnya. Itu problemnya. Kalau buruh pemimpinnya buruh, kalau dokter pemimpinnya dokter, pengacara ketuanya dokter. Kalau P2G yang sering kritis di Ya pemerintah. guru. Ada kita kritik itu. Banyak ya ada pergunu. Pergunu ada- ketuanya enggak guru. Iya, kiai. Oh, Iya, iya. Oh, itu maha guru malahan. Oh ya, maha guru, siap. Maha guru kalau Ya, sama dia udah maha Tapi kan nanti gelap pesantren itu. Gak kehitung itu. Ya memang astaga. Tapi kan emang Pergunu kalau bergerak luar biasa itu. Kalau bergerak. Apalagi Kita kalau udah- pilpres. Langsung ke kementerian. bertahun-tahun disugesti dengan stigma bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Iya. Itu kan sugesti. Jadi nggak ada tanda jasanya nggak masalah. Iya. Penting guru mati masuk surga. Tapi harus ada tanda gaji. Slip gaji. Gaji. Nggak masalah itu mah. Itu doktrin pesantren seperti itu. Sampai mohon maaf rata-rata anak pesantren itu mau mengajar walau nggak digaji asal ilmunya manfaat itu loh. Itu karena Nasol Ibat ya. Coba bayangin beberapa tahun yang lalu, ada nggak guru pesantren, sekolah diniyah yang tidak punya pekerjaan lain selain guru? Nggak ada. Iya. Mereka tuh punya tanah, punya lahan untuk bercocok tanam, untuk Iya. mendapatkan penghasilan. Makanya mereka tidak ada yang teriak-teriak. Itu bedanya pesantren dengan sekolah itu. Karena guru-guru pesantren kebanyakan zaman dulu itu memiliki Usaha. penghasilan. Zaman dulu kan. Kalau sekarang Zaman pada dulu. teriak. Kalau sekarang Nah, kalau sekarang masalahnya tidak ada lahan. tidak ada lahan masalahnya. Ini memang Jadi isu utamanya adalah soal lahan. lahan nggak Iya. ada. Sekarang gini ya, pesantren tuh dari pagi sampai malam full. Beda sama dulu ya, Iya. anak kelayapan siang nggak masalah. Bisa Gurunya bisa Ya, bisa nyambi. ikut nyawang. Semua pesantren lembaga pendidikan dituntut gurunya fokus ngajar anak. Ya. Padahal kebutuhannya tidak disupport full. Semuanya entah sekolah sampai full dia sekolah dia full day dari pagi sampai sore mau ngapain anak? Kapan ngurus sawah? Kapan ngurus sawah coba gurunya? Kapan ngurus anaknya sendiri? Nah, sedangkan yang honorer dari pagi sampai sore kan tidak disupport, nggak bisa kerja sampingan. Kalau dulu kan nggak ngajar sampai jam 10, masih bisa kerja yang lain. Santrinya juga bisa nyawang. Iya, santai bisa nyawa. Enggak, yang sekolah juga kayak gitu dulu kan. Iya. Cuma sebentar sekolah. Iya benar. Ini suruh full day honorer Full day. dikasih. Ya karena orientasinya jadi buruh pabrik sekarang. Enggak, karena memang dalam teorinya perebutan lahan di kita ini, masyarakat ini kepemilikan lahannya makin sedikit masyarakat. Oh iya. Masih sedikit itu Iya. masalahnya. Full day itu masalah juga ya. Terutama Full day masalah. yang guru
NU kan menolak itu. paginya dia ngajar di sekolah dasar negeri misalkan, Siangnya bisa siangnya di sorenya di dunia, Di dunia. ada penghasilan tambahan. Tambahan ya. Itu dulu 2013 kebijakannya Pak yang sekarang jadi Menko ya, Pak Muhajir. Iya Muhajir. Itu beliau yang bikin kebijakan itu dan akhirnya mendapatkan daya tolak yang luar biasa. Terutama dari NU. Ya karena meruntuhkan sekolah diniyah. Padahal ya para sekolah kiai- dunia, apa namanya sekolah dunia, guru-gurunya lebih sengsara itu. paling nggak ada tambahan karena kan tetap bayar SPP juga. Ada ini ada bisa inilah, guru bisa nyambi. Nyambi. Jadi kuliah. Saya dulu di dunia pakai duit jajan. Nih, saya ingat Serius. gini. Saya pakai duit jajan. Oh bayaran. Saya bilang mudah amat. Walaupun fase kayak gini kan saya pernah sekolah diniyah dulu. Saya ingat guru nggak masuk. Sekarang Karena sama apa? sekolah agama sama kan? Beda ya siang loh, sekolah siang gitu. Saya ingat ya guru nggak masuk karena gurunya lupa. Di sawah masih saya samperin di sawah. Masuk dia lupa punya jadwal hari ini. Guru apa? Ada. Guru sekolah. Guru diniyah, Diniyah. Berarti kan Iya. Itu guru merdeka ya. berarti kan dia punya pendapatan lain karena punya apa namanya Sawah. waktu, punya Waktu waktu, luang, punya ya. waktu luang lah, waktu luang. Dan sekarang guru nggak punya waktu luang. Tapi kayak tadi ya, guru kalau demo dianggapnya kurang terhormat ya. Kasus FTS, kiai demo biasa aja. Nggak menurunkan harga martabat kiai gitu. Untuk demonstrasi. Nah beda karena guru itu semenjak Orde Baru cita-citanya adalah jadi pegawai negeri. Ya, Menjadi- orientasi menjadi bagian dari negara atau disebut sebagai mental pangreh praja. ya. Jadi daya hormat kepada negara itu sangat tinggi. Jadi agak susah mengajak untuk melawan negara kecuali saya. Tambah tadi kalau mau apa demo, tadi kan sudah ada tingkatan. Yang demonya cuma yang kismin aja. Sedangkan yang guru-guru yang maha guru ya udah tenang, udah angin. Nah, sebenarnya tambahan lagi. Terpecah ya, terpecah. Iya, terpecah. sama yang tidak peduli kan nggak mau demo juga. Iya, kamu mau kan? Paling yang berapa ini, yang nggak ini. Terus sebenarnya dari pemerintah ya itu ada kebijakan-kebijakan yang tadi yang paling bawah ya, paling bawah yang honorer. Murni. Harapan pertama yaitu sertifikasi. Wih, Tapi untuk sertifikasi itu susah. nunggunya minta ampun. Kayak nunggu apa? Haji. Kayak nunggu haji sekarang. Iya, jadi oversupply. Jadi lulusan-lulusan kampus yang penghasil guru Iya. itu setahun itu bisa sampai 300.000. Nah itu aneh. Kenapa kuliah jurusan guru itu masih diminati? Padahal nasib. Ada penelitian dari Kompas. Jadi Kompas menunjukkan ini guru, ini dokter paling ujung. Karena dokter, Tempat kerja ya. ya ketika dia menjadi guru, cashbacknya bisa menghasilkan uangnya jauh lebih cepat dari guru. Oh, Walaupun kecil, Ini tapi cepat langsung bisa ngajar. karir ya. Oh. Tapi Jadi kalau paling dokter, cepat. tahu sendiri kan, ada koas dan sebagainya, dan Iya. pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi paling lama sebetulnya. Kalau guru itu, Tapi kan memang setiap usaha yang bermodalkan besar itu akan mendapatkan keuntungan besar atau kerugian besar. Nah ini kan sekolah guru murah, ini yang cepet lah. dan pertumbuhan kampus-kampus keguruan swasta yang akreditasinya tidak bagus itu 89% guru jumlahnya. Jadi LPTK negeri itu cuma 10%. Dan itu terus-terusan. Jadi lulusannya banyak. SPD. Alasannya nunggu lama untuk apa? Giliran sertifikasi itu kan terlalu melonjak gitu. Sebetulnya enggak juga dengan jumlah yang segitu sebetulnya bisa menutup kebutuhan guru. Iya. Jadi negara juga secara sengaja kuotanya diperkecil karena nggak sanggup juga. Mbak. Iya. Oh. Tapi kenapa ini yang lulusan guru harus sertifikasi lagi? Nah itu ada perubahan kebijakan. Dulu kalau kita di LPTK otomatis kita sudah profesional sebagai guru. Jadi SIM-nya guru itu adalah sertifikasi. Oh, Ya, jadi Tapi perubahan antara kuliah dengan pelatihan guru yang namanya nanti disebutnya PPG. PPG, Setelah tahun 2005 ada undang-undangnya. Sehingga setelah kita lulus harus sekolah lagi Sekolah setahun. lagi. Mungkin ini Pak, negara melihat apa namanya universitas-universitas yang nggak jelas yang menghasilkan Itu benar. Itu benar. sekolah tinggi sekolah tinggi yang asal buka SP SPD gitu kan Nah, semakin betul banyak. itu. Tapi ternyata negara juga kayaknya bermanuver. Karena kuotanya setahun cuma 50.000.
Dengan lulusan Lulusan 300.000. Nggak nambung ya. Ya kita kan balik lagi kayak podcast yang kemarin, yang gratis. Iya. Gak ada seluruh kementerian yang anggarannya mau dipotong untuk kepentingan. Sama kayak kemarin bikin rumah, ya tinggal dibikin, makan siang tinggal dibeliin makan. Tapi Pak Prabowo bilang akan ada upah minimum. Iya, kalau guru tinggal ngasih gaji, tinggal dikasih gajinya, kan gaji jelas ya, duit kasih, selesai. Ini pakai ada juknis dulu lah, mau pakai dari dulu, Simulasi. udah ngajar ya, udah ngajar kan. Sosialisasinya belum. Sosialisasinya belum. Simulasi. Pelatihan. Ini yang repot. Nah, soal pelatihan itu, jadi sekarang bisnis pendidikan itu sudah bukan lagi mengobjekkan murid sebagai lahan mendapatkan uang, tetapi mulai kegeser ke guru. Jadi guru ini sekarang jadi objek pelatihan sekarang. Makanya kemarin itu oversupply pelatihan guru luar biasa. Wow, luar biasa kan. Kalau pelatihan nanti siswanya ngapain itu? Gurunya pelatihan. Ya, Nah itu sudah banyak indikasinya, banyak guru-guru yang tidak mengajar karena guru-gurunya sibuk pelatihan. Apalagi sekarang pakai aplikasi. Berarti pelatihan itu ngejar apa itu? Ngejar sertifikasi. Nah, pelatihan itu harus tertuju pada sertifikasi. Iya. Pemerintah sertifikasi tetap kecil, tapi bikin lagi model baru, guru penggerak sertifikat dan lain-lain iya. macam-macam. Dia itu PHP Secara kesejahteraan PHP. Ya itu kayak proses yang kayak tadi kita sebut makan siang itu ada Ini yang mana? sosialisasi. Yang madrasah atau yang Penelitian. sekolah? Yang mana? Yang PHP penelitian. itu, yang madrasah yang sekolah. Sekolah aja. Sekolah aja. Kalau madrasah? Madrasah mah nggak di PHP juga biasa aja. Nggak ini. PHP. Udah PHP-nya, basicnya udah PHP gitu. Enggak, saya dari bicara dari tadi tuh kenapa nggak menyentuh pesantren gitu. Karena Madrasah. pesantren Pak, karena pesantren di bawah Kemenang yang nggak jelas ngapain. Berarti di bawah, Karena di kalau di bawah Kemendikbud aja gimana? Itu banyak yang ide ke sana, tapi banyak kekuatan-kekuatan politik tidak menerima. Padahal kalau madrasah diurus Kemdikbud, Kemendikbud. walaupun tidak signifikan, tapi minimal setara dulu. Iya. Setara dulu dengan guru-guru yang di sekolah. Tidak telat gitu. Tidak ya? telat. Tidak gitu. telat. Karena ada kejadian. Jadi ada dosen dari dari lingkungan Kemenang, Win-Win, ada dosen dari lingkungan Kemdikbud. Iya. Kalau ada lomba tuh, ada aturan mereka tuh bertukar tempat. Iya. Nah, yang bagian Kemdikbud ke acara Kemenang itu pulang-pulang kecewa. Kalau yang dari Kemenang, dosen-dosen UIN, Kemdikbud itu happy-happy bahagia. Karena ternyata jauh lebih cepat gitu kalau Kemdikbud. Karena ini konsentrasinya juga. Kalau Kemendikbud kan dia fokus pendidikan kebudayaan, jelas fokusnya. Iya. Kementerian Agama nggak cuma pendidikan, Toa. Wakaf. berkaitan dengan agama apapun kan itu. Ya. Wakaf Berkaitan namanya, dengan pengelolaan doa, urusan agama. Jadi konsentrasinya Ya harus di ikhlas pendidikan. lah ya. Kan ada direktoratnya, Pak. Iya, artinya Harusnya. kalau Kemendikbud itu kan jelas pendidikan kebudayaan. Direktorat-direktoratnya berkaitan dengan pendidikan, dengan kebudayaan. Konsentrasinya di situ. Konsentrasinya jelas. Kementerian Agama, direktoratnya banyak, nggak konsentrasi ke pendidikan saja. Berarti tarik aja Pak, tarik aja. Saya setuju Tarik sih. Tarik aja dari Kemenang. Tapi tarik dari aja. NU setuju nggak? Dari NU? Bisa. Sekarang perwakilan orang fasik. Urusan pendidikan. Ya emang, ya katanya kan emang Kemenang tuh ikhlas beramal, tapi mau ditarik aja nggak ikhlas gitu. Iya. Harusnya ya ikhlas ya. Harusnya ikhlas beramal. Iya, itu kan emang terkait ini Pak, terkait anggaran lagi. Nggak ada kementerian yang mau dipotong anggarannya. Ketika madrasah ditarik ke Kemendikbud, jelas anggaran Kemenang akan kepotong karena anggaran pendidikan di Kemenang juga lumayan Berarti tinggi. akarnya di sistem pusat berarti ya. Akarnya di anggaran pokoknya. Kalau kesejahteraan guru, solusi kan kita bicara problem-problem macam-macam, tapi kan kita nggak ada solusi realnya gimana. Tapi kalau mengkerucut tadi kan persoalannya di Iya. pusat. Tadi Betul sih, harusnya terpusat. Tadi pilihannya alihkan aja madrasah itu di Kemendikbud. Mendikbud kan. Atau Menteri Agamanya diganti yang tadi apa? SD. SD. Gitu. Yang lebih terdidik. Yang lebih ya. Gimana nih? Kok gak enak ya? Ya lebih. Kenapa saya sih kenapa nggak MPD sih? Ini loh yang jadi soal nih kalau kita perhatikan dari dulu ya, ini memang orang-orang yang punya
yang pengen membuat sekolah basic keagamaan juga nggak mau di bawah madrasah, sebenarnya di bawah Kemenak. Iya. Buktinya ada SDIT. Oh iya. Islam. Padahal udah ada madrasah yang jelas-jelas yang lebih Islam loh, madrasah. Ini pakai SDIT karena dia nggak mau di bawah Kemenak. Iya, Akhirnya iya, bikin menarik, SDIT. Hmm. Kan jelas ini berarti apa Kemenak ini nggak ada yang mau. Jadi Kan nggak ada ya memang jelas ya. Madrasah SMI Kristen gitu nggak ada. Nggak ada kan madrasah Kristen gitu nggak ada kan? Nggak ada. Karena nggak ada yang mau dibawa ke Kemenak juga gitu. Bahkan masalahnya. di madrasah juga kan sebenarnya ada pelajaran-pelajaran umum itu. Ada. Kenapa pakai SDIT gitu? Iya, Karena ini kan- bahasa aja. Berarti Iya, kan benar. golongan-golongan orang yang menggaungkan SDIT atau kita Tidak percaya sebut- ya. inilah itu kan kebanyakan golongan kanan ya, kebanyakan ya. Ya. Itu mereka sudah Hampir sadar sejak dini bahwa di bawah Kemenak tuh nggak enak. Apalagi beda ini. Itu indikasi bahwa madrasah kalau diurus Kemdikbud bisa bagus. Nah, Seperti itu. SDIT gitu. Kemenak fokus ke pesantren. Tapi jelas tergantung. Kalau bisa digeser juga. Kita ekstrim nih. Enggak, kalau soal pesantren, Kemendikbud kan nggak punya apa namanya Otoritasnya otoritas. orang Ya ahli-ahli aja. Pesantren kan ya istilah kiai, ngaji macam-macam. Itu masih pas lah untuk Pas, ya, dunia bisa. agama. Fokus pesantren. Kalau madrasah yang isinya kurikulum modern nasional, yang di situ ada pendidikan umum dan lain-lain, ya itu. Jadi kalau ada pesantren punya madrasah, dia di 2 kementerian. Tapi kan ini ya, tapi kan terpisah itu ininya. Iya Aturan benar terpisah. bisa. Tapi kan kita lihat Kemenak kan selama ini berlindung di bawah, Benar bisa. di bawah organisasi masyarakat yang terbesar ya. Kemenak kan Iya. berlindung di bawah organisasi masyarakat terbesar. Iya. Apalagi adik kakak ya. Oh iya. Kan makanya keambilan lembaga pendidikan ini sulit karena emang Kemenak ini kan Menteri pernah mengatakan Kemenak ini hadiah dari Hadiah negara. dari negara ya. Hadiah ini kalau ke madrasahnya diambil oleh Kemdikbud, hadiahnya nggak hadiah besar lagi, hadiah biasa aja jadinya. Nah makanya negara juga nggak bakalan mau, kecuali memang dari NU sendiri sebagai organisasi yang dikasih hadiah Kemenak ini menduduki jabatan Kemdikbud. Nah, Itu solutif. maka Mendikbud itu bagusnya dari NU. Nah iya, selama ini kita kan berebut jadi Menteri Agama karena di situ ada sekolahnya. Nah, Iya kan? Iya. Walaupun ada haji yang lain-lain lah, tapi intinya kan ada Ada sekolah, madrasah. ada madrasahnya, ada madrasahnya. Kenapa kita nggak berebut di Iya. Kemendikbud yang jelas-jelas ngurusin pendidikan? Iya, padahal Jangan sampai Kemendikbud jadi SDIT semua. padahal Kemenak pengen kualitas pendidikan agama Islam atau di madrasah bagus. Bagus. Tapi sekarang niru-niru juga, niru-niru Kemendikbud ya bikin ini. Iya. Kalau selama menterinya masih berafiliasi dengan organisasi masih sangat erat, ini nggak bakalan ditarik. Saya yakin madrasah tetap di Kemenak sampai kapanpun. Karena Kecuali selama ini memang ada hubungan dari Kemendikbud dengan organisasi terbesar di Indonesia, memang satu frame. Nah ini mungkin Tapi- ikhlas akan ditarik. Jadi lomba hadiah negara untuk NU itu bukan Kemenang, tapi haji. Kemendikbud. Oh, Tapi lihat profesionalitasnya, jangan-jangan Kemendikbudnya jadi berantakan. Ya, berarti perlu simulasi dulu. Kemenak Ramah aja. Kemenak di training jadi Mendikbud, Iya. Mendikbud jadi Menak. Tapi ide Prabowo itu bagus. Iya. Clear, upah minimum guru non ASN semua. itu bagus ya. Iya. Kalau Kan minimum ya, direalisasikan, minimum ya. kalau direalisasikan loh ya. Bikin kementerian baru, kementerian guru. badan. Udah ada kan berarti. Ya badan. Kalau ada kan ada badan intelijen negara, ada badan Ideologi. BIN. Oh itu memang direncanakan tapi namanya bukan badan Dewan Etik. Jadi lebih enggak ke anggaran Iya, biaya. cuma etika doang. Ngapain ngomongin etika kalau lapar? Buat ini buat aktivitas. Sebenarnya gini, anggaran ada, maksudnya plot direktorat juga ada. Cuma kita tuntut aja misalnya persoalan Kemenak ya, tuntut keseriusan Kemenak untuk Iya. memajukan pendidikan. Persoalannya nih itu. Enggak, masalahnya Kementerian Kemenag itu ngurusnya bukan pendidikan doang. Mumet ya. Haji lah, wakaf, Ya, KUA, segala Enggak, macam. itu enggak sebenarnya sih enggak ini enggak signifikan. Itu mah cuma alasan doang. Orang direktoratnya ada. Dan ada. Memang terbiasa ngurus seperti SDM-nya ya, itu. SDM-nya. Orang sama kok di Kemdikbud ada Dirjen GTK di Kemenag. Ada. Sama.
Mendikbud kan gelarnya profesor ya. Ya namanya hadiah. Tapi memang tumpang tindih ya. Tumpang tindih karena ketika ada dua kementerian dia membawahi Sekolah. sekolah yang sama. Gitu. Iya. Tapi Jadi harusnya memang ini, harusnya harusnya madrasah itu lebih pintar. Karena dalam sistemnya, contoh kelas 8 ya, dia mengikuti ANBK, mengikuti juga AKMI. Gitu. Banyak banyak. Itu bagus apa jelek? Ya harusnya bagus, tapi pusing. Masalahnya yang diujikan sama. Iya. Ya inilah Kemendikbud sama Kemenak itu kan aneh gitu ya. Seorang siswa dapat namanya NISN di ijazahnya pakai NISN. Kenapa ada EMIS? Nanti data NISN ditarik dari EMIS. Kadang nggak sinkron. Ya satu aja lah, datang satu orang. Jadi tinggal cangkang doang itu sebenarnya. Iya, nggak usah pakai NISN, pakai NIK juga selesai. Semua yang penting satu yang Iya. ngurus. Kalau madrasah tuh ada NUPTK, kalau Kemendikbud sama ya NUPTK ya? NPTK sama. Sama kan? Tapi kan aplikasinya berbeda yang dipakai Kemenak sama kalau di Kemenak Simpatika, kalau di Kemendikbud Kemendak itu sebetulnya pekerjaan pendidikan jauh lebih ringan. Karena tinggal ngikutin Kemdikbud doang. Oh, Iya. mengekor doang berarti. Tinggal misalkan Punya program nggak? Saya tanya, punya program nggak? sih? Ada Apa hanya mengekor? ada pelajarannya, pelajaran agama. Ya pelajaran agama ya, karena itu berbasis agama. kalau program itu hampir mirip Kemdikbud, cuman ditambahin 1 tahun. Jadi kalau Kemdikbud bikin program apa, nanti tahun depan baru guna. Oh, sisaan ya. Biasanya selalu kayak ban belakang. Ya, tapi emang kasihan emang guru Kemenak. Iya ya. Ya harus ikhlas sih benar. Harus ikhlas. Ganti tema. Walaupun mereka Motonya di kelas ganti ya. Motonya harus ganti, motonya jangan ikhlas beramal lah. Itu udah nggak relevan ini. Apa ya? Beramal tapi apa? Ada nggak guru Kemenang yang gajinya lebih besar daripada guru madrasah? Secara apa misalnya? Guru Kemenak. Maksudnya golongannya. Guru Kemendikbud. 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 Enggak guru Kemenang. Misalnya kan tadi kan level-level apa? Level-level Kasta-kasta. guru itu kan ada yang Bicara ini, kasta tadi. ada yang apa PNS dan sertifikasi. Misalnya PNS sertifikasi guru Kemenang Oh, yang besar mana dengan PNS sertifikasi guru Kemendikbud? Nggak tahu saya. Untuk nominal ya? Nominal. Untuk nominal. kan beda Pak. Kalau guru Kemenak, Kalau telat iya ya, itu kan Ya. udah jelas telat ya. kalau guru Kemenak dimanapun tempatnya gajinya sama, karena kan dari pusat sama. Oh, langsung pusat. Kalau Kemendikbud kan jelas Pemda masing-masing, semakin tinggi kaya Pemda, semakin makmur gurunya. Oh iya, APBD ya. Makanya kalau guru di Kemdikbud itu rajanya itu adalah dinas pendidikan. Iya. Mentok di situ. Iya. Semakin dekat dengan dinas, semakin aman hidupnya. Tapi kalau di Kemenak, dimanapun Benar. Anda berada, sama Menteri Agama harus hormat. Karena di situ nasibnya dari sini. Iya. Makanya lembaga yang punya selain tentara yang bisa saingan sama tentara sama polisi, cuma Kemenak. Angkatan ke-5 berarti itu ya. Bisa dikatakan nggak sih? Bisa. Bisa. Jadi mestinya emang yang ideal guru masuk dalam serikat guru gitu ya. Iya harus. Harusnya Yes, gitu ya. bukan gitu. Guru jangan sering-sering ngaji rasa ibu sama talim. Doktrinnya kayak Kalimantan harus di ini deh. Iya, diganti. digeser ya. Digeser. Bukan dikritik lah. Cari yang progresif gitu. Tapi tetap aja kalau tagline kita beramal, Bang. Ya, guru Kemenak itu mungkin pikirannya ingin pindah ke guru Kemendikbud ya. Aslinya ya. Aslinya. Kalau punya kesempatan. Cuma tawadu itu lah, nggak boleh sombong katanya. Yes, pokoknya Berat semangat. emang ini kalau ngomongin guru ini kan pendapatan guru ini ya keterkaitan dengan ekonomi negara kan ini. Coba bayangin kalau negara kita makmur, semua orang punya duit, semua orang bisa bayar SPP 5 juta per bulan, bisa nih semuanya. Nanti bisa. 2045. Nah, itu kan nggak masalah mau negara hadir mau enggak, gaji guru tertinggi. Tapi masalahnya negara Nggak hadir. dari seperti podcast kita sebelumnya kan negara merawat kemiskinan kita. Itu ada teorinya itu. Itu namanya menjaga upah rendah disebutnya. Iya. Menjaga upah rendah. Ya, Apa coba jelaskan? Menjaga upah rendah itu seperti apa? nih misalkan gini, kualitas guru ditingkatkan. Nah, itu tidak akan ditingkatkan kalau kualitas guru itu meningkat, otomatis Tuntutan. persaingannya akan ketat. Misalkan begini, bahwa idealnya ya
orang mau jadi guru itu harus niat dari kuliah emang mau jadi guru. Iya. Sehingga dia sertifikasi, sehingga dia PPG prajabatan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tetapi kenyataannya pemerintah tidak mengakomodir itu. Sehingga kemudian persaingan guru itu bukan guru berkualitas A dengan guru berkualitas B, tapi guru A dengan pengangguran. Ya. Nah, pengangguran ini kita bersaing dengan pengangguran kronis. Itu istilah dari Anthony Giddens. Jadi pengangguran kronis itu akan berjuang, yang penting dapat pekerjaan. Ya. Makanya kalau guru ada yang ngelawan dikit, kamu kalau emang nggak mau jadi guru honorer, kamu keluar aja. Masih ada. Masih ada yang mau. Oh, betul. Sehingga kemudian harganya nggak bisa tinggi. Nggak bisa tinggi. Dan negara diuntungkan. nggak punya daya tawar. Apalagi terus ya. universitas atau lembaga pendidikan yang abal-abal yang SPS makin banyak. Nah, harga makin turun lagi. Harga makin turun lagi. Obral Nah, bisa-bisa. itu yang disebut sebagai angkatan cadangan. Oh. Stunting lah semuanya. Makanya hukum ekonominya ketika banyak ya semakin murah. Iya, harganya murah. Iya, iga zakaturo rokuso. Karena negara juga kayaknya nggak sanggup kalau harganya tinggi. Kayaknya masalahnya berkelindan, masalah guru kayaknya enggak. Gampang, itu seperti gaji Pak Prabowo aja di Upah minimum. Upah minimum guru. Semua pasti honorer. bakal ribut tuh. Ya, Tapi biasa. kan kembali lagi, nggak ada semua kementerian dan anggarannya mau Ini diambil. dari tadi bicara anggaran. Iya memang anggaran. Emang kuncinya anggaran. Anggaran kuncinya. Ya kalau akhir tahun kan semua berebut ngabisin anggaran supaya tahun depan nggak dipotong. Walaupun nggak penting kegiatannya. Nah, tidak substantif. Rapat lagi. Itu makanya gimana? Ya Intinya makanya Gimana bukan guru honorer? daripada kuliah lama-lama, apalagi kuliah di sekolah tinggi itu, Iya. untuk jadi guru yang miskin, lebih baik nggak usah kuliah jadi menteri. Oh. Oh, betul. Berat. Ah, Nggak kuliah loh ya.